Bab 25, tempat berbeda mendesis. Tetesan darah kental di tulang hewan berkobar ketika pikiran Nitian melayang ke dalamnya. Dalam darah, untayan api gergajinya tiba-tiba berputar dan terjalin satu sama lain, membentuk pola binatang yang aneh. Polanya berbentuk naga, tetapi terus berubah dan penuh misteri. Wah, Nitian menghela nafas dengan lembut dan mencoba menenangkan pikirannya. Seolah-olah saklar rahasia telah diaktifkan. Tulang binatang itu terbang dari telapak tangannya dan diam-diam melayang di depan dadanya, memancarkan api yang membakar. Pikirannya langsung kembali dari tulang binatang ke kenyataan. Namun matanya masih terfokus pada hal itu. Suara mendesing, helaian api mulai berputar di sekitar tulang hewan dan tampaknya menghasilkan gaya gravitasi yang menakutkan. Setelah beberapa detik, tulang binatang dan garis api berevolusi menjadi pusaran api. MERETIH. Pembentukan pusaran api diikuti oleh suara aneh dari sekitarnya, di mana banyak celah spasial berwarna-warni muncul. Benda-benda di sekitarnya di dalam kamarnya, seperti perangkat teh di atas meja batu dan pakaian di tempat tidur, secara paksa tersedot ke dalam celah spasial dan menghilang dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, bahkan meja batu dan lempengan batu di tanah tersedot ke dalam celah. Berderak, tempat tidur yang diduduki Nitian mulai melengkung karena hisapan yang sangat besar. Seolah-olah itu juga akan terbang ke celah spasial dengan dia di belakangnya. Tiba-tiba, rasa takut muncul di hatinya. Seolah-olah dia tiba-tiba sadar bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat kakeknya dan Nikian lagi. Bahkan ketika rasa takut menguasainya dan dia akan berteriak minta tolong. Pusaran api menjadi seperti mulut monster ganas dan menelannya. Kemudian, pusaran api secara drastis menyusut menjadi percikan api seukuran butir. Percikan api berkedip beberapa kali, dan kemudian menghilang ke udara tipis. Suara mendesing, gaya gravitasi meningkat secara dramatis dan celah spasial yang berkedip menelan semua yang ada di ruangan itu sebelum menutup satu persatu. Hanya setelah pusaran api dan celah spasial yang berkedip aneh menghilang, ruangan kecil itu tiba-tiba menjadi damai sekali lagi. Namun, meja batu, kursi batu, tempat tidur kayu, dan yang lainnya hilang bersama Nitian. Tak lama, suara Nikian datang dari luar. "Tian kecil, apakah kamu tidur?" Ni Donghai. Meskipun telah menyuarakan keyakinannya bahwa Nitian dapat mengendalikan tulang hewan, masih mengkhawatirkannya. Terutama setelah diberitahu tentang kualitas mengerikan dari tulang hewan oleh Nikian. Karena itu, dia datang bersama Nikian. Dia ingin menggunakan pengalaman dan penglihatannya untuk mengeksplorasi rahasia tulang binatang lagi. Nikian menelepon beberapa kali, tetapi ketika dia tidak mendapat jawaban, memaksa pintu Nitian terbuka. Dia berteriak ketika dia melangkah ke kamar, menemukan semua yang ada di ruangan itu hilang. Pembuluh darah biru menonjol di dahi Ni Donghai. "Beraninya klan Yuan menculik Tian kecil dari rumah kita," dia mengamuk. Bahkan tidak meluangkan waktu untuk memikirkan situasinya. Dia langsung berasumsi bahwa Yuan Qiuying, setelah menemukan bahwa dua pembunuhnya hilang, telah mengirim ahli kuat lainnya untuk membawa Nitian pergi. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Nikian berteriak dalam keadaan tercengang. "Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkannya kembali? Klan Yun dan klan Yuan harus segera melepaskan Tian kecil. Saya akan berbicara dengan saudara laki-laki kedua saya yang merupakan penguasa klan Ni. Jika dia tidak mau menonjol dan melindungi Little Tian, aku tidak akan pernah membiarkannya." Ni Donghai pergi dengan marah dan bergegas mencari Ni Beichuan dengan harapan membebaskan Ni Tian sesegera mungkin. "Yuan Qiuying, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Tian kecil, aku akan mengejarmu sampai nafas terakhirku." Nikian bersumpah dalam kesedihan. Di dunia yang tidak dikenal, kepadatan energi spiritual menantang imajinasi apapun. 8 kerangka naga bisa dilihat, masing-masing panjangnya sekitar 1000 meter. Mereka diatur dalam pola segi 8, dengan kepala mereka semua mengarah ke altar tua yang bobrok. Sebuah struktur yang diwarnai dengan bercak darah yang membuatnya tampak seolah-olah telah terkikis oleh waktu tanpa ampun. Sebuah percikan tiba-tiba bersinar dari dalam jantung altar, yang dengan cepat membengkak menjadi bola api. Bang! Sosok seorang anak bisa terlihat terbang keluar dari bola api ke tanah. MENDERING. Kemudian, bola api raksasa itu menyusut menjadi sepotong kecil tulang dan jatuh di dekat kaki anak itu.
Nitian, pusing dan disiksa dengan rasa sakit di sekujur tubuh. Berbaring dengan punggung di atas altar dan anggota badan terbentang lebar. Menatap langit yang mendung dengan matanya yang lebar, dia perlahan-lahan sadar. Apa sih tempat ini? Beberapa detik yang lalu, dia berada di kamarnya. Dia hanya ingat bahwa tulang binatang itu telah berubah menjadi pusaran api dan kemudian menelannya. Kemudian, dia ada di sini. Meskipun berbaring di altar, dia dapat segera mendeteksi bahwa gravitasi di sini bahkan lebih kuat daripada medan gravitasi 10 kali lipat yang dihasilkan oleh Mystic Ember Shield. Dia berbaring di sana, punggungnya menempel erat pada lempengan batu yang dingin dan keras. Akhirnya, dia bangkit ke posisi duduk, upaya yang membutuhkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Jumlah energi spiritual di sini 10 kali lebih tebal dari gunung Cloud Soaring. Di tengah pernapasan, dia merasakan energi spiritual surga dan bumi di udara mengalir turun ke lautan spiritual gantiannya. Dengan gembira, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hampir seketika, dia melihat 8 kepala naga besar seperti bukit yang mengelilinginya. Kepala naga, ada 8 kepala naga besar di sana. 8 kepala naga tidak memiliki daging atau darah, meninggalkan mereka sebagai tulang telanjang dan memutih. Bola mata naga sudah lama tidak ada lagi. Semua soket kosong menghadapnya seolah-olah mereka diam-diam menganalisisnya, yang membuat darahnya menjadi dingin. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan menyadari bahwa 8 kerangka naga besar membentang 1000 meter jauhnya. Lebih jauh di kejauhan, banyak puncak gunung duduk di bawah langit abu-abu keruh, masing-masing setinggi puncak Cloud Soaring. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia benar-benar diliputi keheranan saat menemukan bahwa benda-benda itu, yang pada awalnya menyerupai puncak gunung, ternyata adalah lengan yang besar. Lengan besar berwarna kuning tua. Beberapa mengepalkan tinjunya erat-erat seolah-olah mereka melepaskan amarah yang tak ada habisnya. Beberapa jari terbuka lebar seolah menggenggam langit. Beberapa telapak tangan tercetak dengan apa yang tampak seperti teori tertinggi langit dan bumi. Di kejauhan, lengan besar itu tampak seperti puncak gunung raksasa yang menjulang ke langit. Sisi lain dari lengan itu seperti akar pohon tua yang menjulang tinggi, terkubur jauh ke dalam bumi. Seolah-olah tubuh asli dari pemilik lengan besar itu berada di dalam bumi. Berusaha melepaskan diri dari penguburan dan terbang ke langit. Hanya lengan yang terbuka di luar sebesar gunung. Nitian tidak bisa membayangkan betapa kolosalnya tubuh pemiliknya yang terkubur di bawah bumi. 1, 2, 3, 32. Dia menghitung dan menemukan bahwa setidaknya ada 32 lengan besar yang terlihat. Itu berarti setidaknya ada 16 makhluk kolosal yang terkubur jauh di dalam bumi. 8 naga besar dan juga setidaknya 16 makhluk kolosal yang menakutkan, pikirnya. Tempat apa ini? Apa aku sedang bermimpi? Kemudian, dia menggigit lidahnya tiba-tiba dan merasakan sakit yang luar biasa. Aku tidak sedang bermimpi, ini berbeda dari pengalamanku sebelumnya. Jadi ini pasti bukan mimpi. Dia masih ingat bahwa setelah dia melawan Nihong, dia mengalami demam tinggi untuk waktu yang cukup lama dan sering jatuh ke dalam mimpi yang berbeda. Dunia tak dikenal yang dilihatnya dalam mimpinya agak mirip dengan pemandangan di depannya. Namun, dia selalu tahu bahwa semua mimpi itu hanyalah mimpi, bukan kenyataan. Tapi kali ini, dia tidak berada dalam mimpi melainkan dunia nyata, yang sama sekali tidak dikenalnya. Suara mendesing, tulang binatang yang membawanya ke tempat ini tergeletak di sisinya. Berkedip-kedip dengan gumpalan api. Dia tanpa sadar melihatnya. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia merasakan kesedihan yang tak terbatas dari dalam nyala api itu. Nyala api yang menyala sepertinya menceritakan sesuatu. Naga, didorong oleh ingatannya. Dia ingat bahwa kesadaran batinnya telah melihat dunia aneh ini dalam setetes darah yang terkondensasi dari tulang hewan ketika dia berada di tambang tanda pagar 73. Dunia itu dipenuhi dengan nyala api yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi naga api yang sangat besar. Dalam perjalanan kembali ke kota awan hitam, tulang binatang itu telah berubah menjadi api berbentuk naga ketika dia melemparkannya ke dua pria berpakaian biru. Setelah berpikir dengan hati-hati untuk beberapa saat, dia menyadari bahwa tulang binatang itu berasal dari naga api yang besar. Di sisi altar, ada 8 naga besar dengan hanya kerangka yang tersisa. Dia berspekulasi bahwa mereka dulunya juga naga api, milik spesies yang sama dengan yang tulang binatangnya diambil.
Aku harus berkeliling dan melihat-lihat, pikirnya pada dirinya sendiri. Dunia ini pasti lebih besar dari apa yang saya lihat. Mungkin ada lebih banyak rahasia di tempat ini di luar pandanganku. Saat ia mencoba untuk berdiri, ia menemukan bahwa gravitasi bumi telah menjepitnya ke tanah. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Bab 26, Epiphany. Aku bahkan tidak bisa berdiri. Nitian merasa agak tertekan saat dia duduk di sana dengan goyah di atas altar. Tetapi dia hanya perlu sedetik untuk menyadari bahwa dia dapat memanfaatkan keajaiban dunia ini untuk tujuan pelatihan. Semakin kuat gravitasi, semakin banyak beban ditempatkan pada tubuh, yang menjadikannya tempat yang sempurna untuk melatih kekuatan fisik. Sejak dia masih muda, dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat secara fisik daripada anak-anak lain. Dia telah menebus basis kultivasinya yang buruk dengan fisiknya yang kuat, memungkinkan dia untuk menang dalam pertarungan melawan Nihong dan yang lainnya. Dia menghirup banyak udara dan mencoba menggerakkan tangannya di bawah gaya gravitasi yang menakutkan. Dibandingkan dengan menggerakkan seluruh tubuhnya, dibutuhkan usaha yang jauh lebih sedikit untuk hanya menggerakkan lengannya di bawah pengaruh gravitasi yang kuat. Seperti yang dia duga, meski menggoyangkan tangannya lebih sulit dari biasanya, setidaknya dia bisa menggerakkannya. Duduk tegak di atas altar yang rusak, dia mengangkat salah satu tangannya dengan susah payah. Melakukan yang terbaik untuk mengarahkannya ke langit dan merasakan pengaruh gravitasi pada lengannya. Sementara itu, dia terus memeriksa sekelilingnya. Baik, menatap lengan raksasa di kejauhan dan melihat mereka membentang dari bumi ke langit, pikirannya berkedip-kedip dengan pencerahan. Masing-masing dari mereka menunjuk ke langit dengan gerakan yang berbeda, seolah-olah masing-masing dari mereka mengandung emosi yang berbeda. Mampu melakukan apa-apa selain mengangkat tangannya. Nitian merasa bosan pada awalnya. Namun, setelah memperhatikan berbagai gerakan yang dibentuk oleh tangan para raksasa, dia membuka pikirannya dan mulai menirunya. Yang pertama dia tiru adalah lengan yang menunjuk ke langit dengan kepalan tangan yang terkepal erat dan pembuluh darah yang menonjol. Matanya tertuju pada lengan seukuran gunung. Dan tak lama kemudian dia samar-samar merasakan gelombang kemarahan dan emosi penyesalan yang tersembunyi di dalam tangan raksasa itu. Untuk alasan yang tidak diketahui, hanya dengan menontonnya, gelombang kemarahan yang tak terduga mulai muncul di hatinya, sampai pupil matanya dipenuhi dengan lautan kemarahan. Semuanya terjadi bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresi wajahnya menjadi panas dan marah, dan keinginan yang mengamuk bangkit untuk menghancurkan langit dan menghancurkan semua belenggu yang telah terbentuk di hatinya. Setelah meniru gerakan lengan raksasa itu, mentalitasnya tampaknya berubah seiring dengan itu, dan tangannya dipenuhi dengan jenis kekuatan baru. Dia benar-benar bisa merasakan kekuatan spiritual mengalir keluar dari laut spiritual gantiannya dan dengan cepat mengalir di sepanjang garis meridiannya ke tangannya yang terangkat. Di lengannya, setiap meridian tampak penuh dengan api yang mengamuk, dan kekuatan spiritual yang mengalir di meridiannya juga tampaknya dipenuhi dengan amarah. HISSSS. Tiba-tiba, aura spiritual putih dan berkabut terbentuk di belakang tinjunya yang terangkat. Helai aura spiritual putih melilit tinjunya. Itu adalah aura yang mengandung kemarahan tak terkendali, dan tampaknya telah memperkuat kekuatan spiritualnya. Tingkat ke-6 pemurnian Ki, kekuatan spiritual meluap. Memasuki tingkat ke-6 Ki Refining memungkinkan dia untuk menyalurkan kekuatan spiritual batinnya ke permukaan tubuhnya dan menyusup ke tubuh musuh dengan kekuatan spiritualnya sendiri hanya dengan menyentuh mereka. Kembali ketika dia melawan Nihong, yang berada di tingkat ke-6 Ki Refining, Nihong telah mengirim kekuatan spiritualnya yang bermuatan petir ke dalam tubuh Nitian saat tinju mereka bertemu. Dengan cara yang sama, setiap kali tinju mereka bertabrakan, lebih banyak kekuatan petir tertinggal di tubuhnya, mengisinya dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Belum lama ini, dia entah bagaimana melangkah ke tingkat ke-6 pemurnian Ki di tambang tanda pagar 73, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menguji keajaiban kekuatan spiritual yang meluap. Hari ini, di langit dan bumi yang tidak dikenal ini, dia hampir dengan mudah memahami esensi dari luapan kekuatan spiritual dari tingkat pemurnian Ki ke-6. Ini benar-benar melebihi harapannya, karena, menurut Nikian, setelah membobol tingkat ke-6 Ki Refining, seseorang harus melakukan beberapa upaya sebelum mereka dapat dengan bebas meluapkan kekuatan spiritual mereka ke permukaan tubuh mereka dan menariknya kembali ke dalam. Namun,
Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, ia berhasil hanya dengan satu upaya. Selain itu, dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan yang terkandung dalam kekuatan spiritual yang melilit tinjunya. Emosi bukanlah atribut kekuatan spiritual. Mereka seharusnya tidak mengandung kekuatan ekstra, tetapi dia percaya bahwa kemarahan yang melekat pada kekuatan spiritualnya memiliki rahasianya sendiri. Sayangnya, Nihong tidak ada di sini. Kalau tidak, dia akan bisa memukulnya dan melihat apakah kemarahannya bisa memberikan kekuatan ekstra. Ya, tepat ketika pikirannya mulai mengembara, mentalitasnya berubah lagi, dan dia tidak lagi penuh dengan kemarahan liar. Kekuatan spiritual yang sebelumnya menyatu ke lengannya yang terangkat dengan cepat mengalir kembali ke laut spiritualnya. Tak lama, tidak ada kekuatan spiritual yang tersisa di lengannya sama sekali. Dia segera mengerti mengapa pikirannya melayang, jadi dia gagal mempertahankan mentalitas kemarahan dan kegilaannya. Ketika amarahnya menghilang dan dia menjadi tenang kembali, sensasi ajaib di tinjunya, yang menunjuk ke langit, juga menghilang. Saat kekuatan spiritual kembali ke dantiannya, semuanya kembali normal. Mentalitas adalah kuncinya. Setelah pencerahan, dia memfokuskan kembali pikirannya dan menatap lengan raksasa seperti gunung di kejauhan. Dia menaruh hatinya untuk menganalisis tangan raksasa yang mengepal, dan dia merasakan semua kemarahan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Saat dia secara bertahap menenggelamkan dirinya di dalamnya, dia sekali lagi mendapati dirinya dipengaruhi oleh emosi dan hatinya semakin marah. Ketika hatinya penuh amarah, dia meniru gerakan lengan raksasa itu dan menyodorkan tinjunya yang terkepal ke langit. Helai kekuatan spiritual sekali lagi melonjak keluar dari laut spiritualnya saat dia mengulurkan tangannya. Untaian itu langsung disuntikkan ke meridian di lengannya dan meraung ke tinjunya. HISS. Seperti yang diharapkan, cahaya, aura spiritual putih, penuh amarah, muncul kembali di tinjunya. Ini dia, rasa senang muncul di hatinya. Sementara itu, kemarahan yang dia coba bangun dengan susah payah, tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, kekuatan luar biasa yang baru saja dia pulihkan meninggalkannya lagi. Namun, melalui upaya ini, dia telah menemukan rahasia triknya, dan kemudian dia mempraktikannya lagi dan lagi. Dalam latihan selanjutnya, setiap kali dia mampu mempertahankan hati yang mengamuk, perasaan khusus dari tinjunya yang dipenuhi amarah akan selalu ada. Sementara itu, dia juga menemukan bahwa dia hanya bisa menumbuhkan kemarahan di hatinya ketika menatap lengan raksasa yang jauh. Ketika dia tidak melihat lengan raksasa itu dan mencoba membuat pukulan dengan menyalurkan amarahnya sendiri, sensasi misterius itu tidak akan muncul. Tampaknya dia harus sepenuhnya memahami kemarahan yang terkandung di tangan raksasa itu, untuk benar-benar memahami esensi dari pukulan itu. Setelah menyadari hal ini, dia menenangkan dirinya dan berhenti membuang-buang energinya, dan sebaliknya, sekali lagi menatap lengan raksasa itu. Mencoba untuk benar-benar merasakan status mental pemiliknya ketika mereka melemparkan pukulan itu. Dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya dan lupa waktu. Dia lupa tentang lingkungan tempat dia berada dan bahkan melupakan dirinya sendiri. Ketika dia lupa tentang bentuk fisiknya, dia memasuki trans di mana dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah pemilik lengan raksasa itu, bahwa dia tidak takut pada aturan atau batasan, dan bahwa dia berani melawan langit dan bumi. PTSSS. PTSSS. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tulang binatang di dekat kakinya tiba-tiba menyemburkan api kecil. Tampaknya setetes darah di tulang hewan telah menghabiskan kekuatan apinya. Sekarang, setelah dikonsumsi dalam jumlah tertentu, tulang hewan mulai berubah. Suara mendesing, satu demi satu, kumpulan api keluar dari tulang binatang. Menyeret Nitian keluar dari pikirannya. Pada pandangan pertama, Nitian menemukan bahwa setetes darah di tulang hewan telah menyusut jauh, dibandingkan dengan ketika itu sepenuhnya terbentuk. Dia langsung menyadari, tanpa menyadarinya, bahwa dia telah menghabiskan banyak energi api. Bahkan saat dia dalam keadaan bingung, tulang binatang itu terus berubah dan sekali lagi berubah menjadi pusaran api yang terang. Melihat pembentukan pusaran api, dia tiba-tiba mengerti bahwa kekuatan api yang tersisa di tulang binatang sekarang hanya cukup untuk membuka portal ke rumah. Jika tidak, karena energi api terus habis, tidak akan ada cukup kekuatan yang tersisa di tulang hewan untuk membentuk pusaran api dan mengirimnya kembali.
Melihat lengan raksasa seperti gunung itu, dia sangat enggan untuk pergi. Karena dia baru saja menemukan bagian dari rahasia yang terkandung di dalamnya. Aku tidak punya pilihan selain pergi sekarang. Namun, tulang binatang itu tidak memberinya waktu untuk berpikir sebelum dia ditelan oleh pusaran api yang terang.